Atau ini kan ada titiknya mobil, nah lewati samping kiri ya, anggapnya di bagian tengah sini, ini lurusan ke sana. Jadi untuk penjelasannya sebenarnya hampir sama dengan masuk lorong ya. Masih ingat masuk lorong kemarin ya? Kalau kita maju nanti mau belok kita atau putar setir, kalau patokannya sudah sejajar dengan spion, lewat sedikit tidak apa-apa ya. Nah terus untuk belok seperti ini sama juga, cuma bedanya nanti kalau kita sudah berbelok ke kanan, jangan diteruskan kanan terus, karena kita mau lagi belok ke kiri. Nah jadi nanti kalau sudah patokannya sudah pas di kanan, terus sudah pas juga di kiri, setirnya harus diluruskan kembali ya. Nah, jangan diteruskan kanan terus, nanti kelebihan tabrak tembok ya Anda ya. Jadi ada nanti setirnya diluruskan. Nah contohnya begini, jadi langsung saya praktekkan. Jadi kuncinya itu adalah mobil harus pelan pastinya, karena memang butuh kita kecepatan yang lambat baru bisa kita belok, hindari patokan yang di depan. Nah jadi yang pertama kita atur jarak dulu dengan patokan yang di depan, jangan terlalu dekat, sekitar setengah meter dari bodi mobil kiri kanannya. Nah kita ke kiri sedikit lah karena terlalu dekat. Nah seperti ini ya jaraknya. Kalau sudah, tinggal maju pelan-pelankan mobil, baru patokannya pas spion. Nah ini bersampingan dengan spion ya, baru setirnya diputar lebih sedikit apa-apa. Dan juga kuncinya juga di sini biar tidak nabrak ban belakang, kita harus sambil bergerak maju baru setirnya diputar. Jangan berhenti begini baru putar full setir, jangan. Jadi sambil maju sambil diputar, oke, dengan kecepatan lambat. Sudah ya. Jadi kalau sudah kita berbelok ke kanan, ini kanan sudah oke, sudah pas nih. Selanjutnya yang bagian depan, jangan sampai ditabrak atau jangan sampai terlalu ke kanan. Jadi kita lihat di depan, patokan yang di depan harus berada di tengah sini. Atau ini kan ada titiknya mobil, nah lewati samping kiri ya, anggapnya di bagian tengah sini, ini lurusan ke sana. Oke. Nah jadi sampai di sini. Nah di sini hop dulu, baru setirnya diluruskan kembali. Nah disinilah harus lurus. Jadi kalau patokannya sudah di samping di depan sini, luruskan kembali setirnya. Oke, maka itu patokannya sudah ada setengah meter di samping kiri. Nah tinggal kita lurus, sejajarkan lagi samping kiri lagi patokannya. Mana nih? Tidak kelihatan. Nah itu ya, sejajar samping kiri kembali, putar lagi setirnya ke kiri sambil maju sambil diputar. Nah terus lihat lagi patokan yang di depan. Nah patokannya di depan biar ada di samping kanan kita, dia berada di sudut sini, sudutnya. Kalau kemarin kan seteran di sini, nah dia harus di sudut. Kenapa harus di sudut? Biar patokannya ada jarak di samping kanan setengah meter. Nah ini patokannya masih di sini, masih di depan, sini sini sini. Nah ini sudut, sudah pas sudut. Nah kalau sudah, luruskan lagi setir. Nah sudah lurus, sudah ada jarak di kanan, tinggal sejajarkan lagi samping kanan lagi dengan spion. Sudah pas kembali, putar lagi ke kanan. Nah putar full. Lihat lagi patokannya di depan biar tidak ditabrak di tengah sini lagi. Nah sudah, luruskan lagi. Ingat harus lambat mobil. Nah karena ini patokan terakhir, tinggal sejajarkan masih sama. Nah tinggal dibelok, tapi belokannya jangan ke kiri, melainkan lurus saja. Nah kalau sudah lurus mobil, pelankan mobil, baru setirnya diluruskan kembali. Selesai. Itu kalau zigzag dengan cara maju. Nah biasanya digunakan kalau kita mau menghindari sebuah rintangan. Misalkan kalau ada mobil di samping kiri, kita bisa hindari dengan aman. Nah kalau mobilnya di depan, mau ke kanan hindari, ya udah di tengah sini yang tadi. Nah kalau ada kendaraan di kanan, mau hindari, mau belok ke kiri, ya udah patokan itu atau mobil itu ada di sudut. Itu sudah tidak natabrak, itu sudah ada setengah meter di samping kanan. Kalau di samping kiri berarti di sini setengah meter nih di samping kiri. Oke. Nah itu untuk zigzag maju. Sekarang kita mau
mundur kembali. Nah, jadi ingat kalau mundur pasti kita pakai gigi atau persenalan R pasti. Jadi arah ke kanan, bawah, jangan sampai lupa. Nah, terus yang perlu diingat sekali lagi dan banyak terjadi kesalahan orang adalah di saat kita gunakan gigi mundur atau kita mau mundur, itu kita tidak boleh lagi melihat ke depan. Ya. Lebih melihat ke belakang. Karena patokan kepada saat kita mundur nanti adalah pantatnya mobil, belakangnya mobil. Tapi ya jangan juga melihat ke belakang. Ada spion kiri, ada spion kanan. Jadi kita melihat ke belakang dengan memandang spion. Oke? Nah, sekarang ada 2 spion. Yang mana mau dilihat? Yang mana mau difokuskan? Itu tergantung. Patokan itu yang ada di belakang yang mau kita hindari itu berada di spion mana? Contohnya, spion mana sekarang? Patokannya yang warna oranye, spion kiri. Spion kiri. Maka kita fokus di kiri. Ya, ya boleh sekali-kali kanan enggak apa-apa. Tapi fokusnya di kiri. Nah, di dalam spion kiri, biar kamu ndak nabrak nanti ke belakang, kamu 2 hal yang kamu lihat di belakang. Di spion, bodi mobil dengan patokan. Tapi yang kamu harus perhatikan adalah jaraknya. Paham? Jadi jarak antara apa? Antara bodi mobil dengan patokannya. Jaraknya itu bagaimana? Kalau saya biasanya saya jelaskan jaraknya 2 jari. 2 jari bagaimana? Segini. Dengan bodi mobil dengan patokan. Atau 2 jari itu sekitar 2-3 cm jaraknya. Pahami? Nah, contohnya seperti itu. Itu jarak 2 jari. Kalau saya tempel tangan saya begini, oh 2 jari. Pas. Oke? Tapi nanti kalau kita mundur dan jaraknya menjadi seperti ini, nah begini, bagaimana jaraknya itu? Ya 1 jari atau tidak ada jaraknya kan? Nah, itu menandakan nanti kalau kita mundur pasti nabrak. Nah, jangan mundur dengan jarak segitu. Jadi kita harus mundur dengan jarak ada sekitar 2 jarian. Oke? Nah, terus bagaimana solusinya kalau begini? Maju lagi. Oh, salah. Jadi kalau kita mundur, kalau masih jauh ke belakang kayak gini, jauh kan? Nah, itu tidak usah maju. Cukup diputar setir. Putar kemana? Salah. Nah, ini kan di samping kiri patokannya. Terus 1 jari. 1 jari menandakan mobilnya terlalu dekat. Ya, berarti kita harus menjauh. Menjauhnya kemana? Ke kanan. Jadi setirnya harus putar ke kanan. Oke? Jadi putar saja ke kanan. Nah, maka kita lihat kalau kita mundur nanti dia akan terbuka kembali jaraknya. Tuh terbuka lagi kan? Nah, stop pada saat 2 jari. Stop. Oke? Jadi tidak perlu mau maju lagi. Kecuali kalau memang di belakang terlalu dekat nih, tidak bisa kita mundur, maka harus maju. Ya. Tapi kalau masih jauh jaraknya, tinggal putar saja setirnya. Dari dekat menjauh ke kanan. Nah, kalau dia terlalu jauh, maka kita putar ke kiri biar mendekat. Yang penting kita cari jarak 2 jari antara bodi mobil dengan patokan. Oke, sudah ya. Nah, kalau sudah selesai setirnya diluruskan saja. Selesai. Mundur mikir. Jadi kalau sudah 2 jari jaraknya kita lihat di kiri, lurus. Nah, selanjutnya patokannya kita harus berbelok. Ya, tadi ini untuk menghindari, sekarang kita belok biar kita tidak tabrak patokan di belakang. Beloknya itu pada saat patokan harus sejajar dengan pantat mobil. Jadi bersampingan, ya. Nah, cara mengetahui dia bersampingan, lihat saja. Kalau di spion kita lihat saja patokan itu berada di ujung spion, di sininya, di bagian sini. Ya, kalau saya sekarang masih di tengah-tengah. Nah, nanti kamu duduk di sini baru kamu lihat. Kalau lihat spion, tapi mobil kalau ada kameranya pas di garis warna merah, di garis sininya, ya. Nah, kalau saya sih lihat spion di ujung spion. Nah, segini. Ya, itu sudah di ujung spion. Kalau sudah tinggal putar setir. Putar kemana? Kanan. Salah. Ke kiri. Kenapa? Karena harus masuk ke kiri. Nah, saya putar ke kiri. Nah, ingat pantatnya harus masuk. Jadi pantatnya mau ke kiri, putar sama. Putar ke kiri. Ini masuk nih. Ya, aman. Oke? Aman kiri. Selanjutnya
kanan. Nah, jadi ini saya geser dulu. Kalau sudah masuk mi kiri, lihat lagi kanan. Apa yang dicari di kanan? Sama tadi, patokannya harus jarak 2 jari. Jadi kembali lagi tahap pertama, cari 2 jari. Kelihatan je? Nah, cari 2 jari. Ini saya anda lihat. Nah, segini ya, jaraknya 2 jari. Kalau sudah setirnya lurus. Nah, jadi itu ingat, 2 jari lurus. Yang ketiga, kasih pas pantat mobil dengan patokan ujung spion. Nah, bagaimana cara mengetahui ujung? Patokannya harus di ujung spion. Nah, segini ujung spion kan, kamu lihat. Nah, baru kalau memang agak ragu, ada kamera kalau yang punya kamera. Nah, ini kan dia masih warna kuning. Nah, kasih dia warna merah. Nah, segitu. Oke. Nah, memang tidak kelihatan, tapi memang sudah berada di samping pantatnya mobil. Nah, baru sudah putar ke kanan lagi karena belok ke kanan, dan begitu seterusnya. Nah, pastikan dia lewat. Oke, sudah lewat, aman. Sekarang lihat lagi kiri lagi. Nah, kembali ke tahap pertama apa tadi? Ingat, 2 jari. Seperti lihat 2 jari. Nah, 2 jari stop. Oke. Nah, sudah 2 jari apa? Setir luruskan. Nah, mundur. Yang ketiga, ujung spion. Lihat ujung spion atau bersampingan dengan pantat mobil. Nah, ujung spion stop. Sudah. Ya, baru putar ke kiri. Nah, mundur, putar kiri. Nah, sudah selesai, aman kiri. Lihat lagi kanan lagi. Seterusnya seperti itu, cari 2 jari. Jadi kalau kita mau menghindari sesuatu, cari 2 jari jaraknya. Nah, sudah 2 jari, setirnya diluruskan. Nah, sudah itu kita mau belok. Beloknya kasih pas dulu pantat mobil. Ini saya tidak lihat, berarti saya lihat kamera saja deh. Nah, oke. Kalau sudah, tinggal putar ke kanan. Karena ini sudah bagian terakhir, patokan terakhir, maka sisa kita luruskan mobil. Nah, cari lurusnya mobil. Nah, ini sudah lurus, baru setirnya diluruskan. Kalau dia mundur boleh berhenti, udah apa-apa, berhenti dulu baru sambil putar, udah masalah. Nah, kalau sudah tinggal selesai. Nah, aman, mundur lurus. Ini sama dengan pelatihan parkir. Selesai. Oke? Sudah ingat? Nah, nanti kita coba. Sekarang kamu coba ini. Kanan, jangan lupa itu. Tinggal maju, atur dulu. Yang pertama kalau maju begini zigzag, atur dulu jaraknya, jangan terlalu dekat.